Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini dalam Dorongan Fajar. Pagi hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita semua untuk mengingatkan kita supaya kita tetap dalam posisi di mana dekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya sampaikan tema bersih-bersih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menginginkan kita untuk membersihkan hidup kita. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ketiga ayat 2. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes menyerukan di padang gurun, padang gurun Yudea, bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa diserukan seperti itu? Nah, karena Tuhan sudah mau datang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, artinya kata bertobat itu kalau bahasa aslinya metanoia, perubahan pikiran kita. Saya nggak jelaskan lebih detail, saudara sudah mengerti. Saya sampaikan perubahan ini singkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik perubahan hidup, perubahan cara berpikir kita. Nah, Tuhan menginginkan kita berubah hari demi hari, detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Kita terus berubah mendekati kesempurnaan. Itulah yang diinginkan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saya akan sampaikan 3 hal buat saudara dan saya, supaya kita mengingatkan kita supaya terus kita berjalan dalam kesempurnaan, tidak kompromi dengan dosa lagi. Nah, saudara diinginkan, Tuhan menginginkan saudara dan saya bertobat atau bersih-bersih hidup. Hidup kita perlu dibersihkan dari semua kompromi, halusinasi, itu harus dibersihkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita buka dalam kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama-tama orang mau berubah adalah sadar dulu. Nah, kalau dia nggak sadar, nggak mungkin berubah. Nah, manusia butuh kesadaran yang tinggi untuk bisa membersihkan hidupnya, ya kan? Dalam rumah pun manusia punya kesadaran bahwa rumahnya kotor, perlu disapu, ya kan? Waktu minum, saudara sadar bahwa gelas itu kotor, air itu kotor, tidak perlu diminum. Kalau saudara nggak sadar, saudara minum-minum saja, dan itu mengakibatkan kita sakit perut dan segala macam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama, bahwa kita perlu sadar bahwa pikiran kita bukan solusi yang tepat, tapi Kristuslah solusi yang tepat. Jiwamu hanya sebatas jiwamu saja, tapi yang memberikan solusi yang terbaik adalah Yesus. Kadang orang manusia berpikir bahwa dia menemukan ide yang luar biasa dan dia jalani. Pertanyaannya itu disuruh Tuhan atau tidak? Nah, kita kembali ke jalan bersih-bersih, artinya bersih-bersih. Pertobatan itu membersihkan hidup. Mungkin saudara berkata, saya sudah Kristen dari nenek moyang, saya sudah dibaptis Islam, saya sudah sekolah teologi. Saya nggak butuh titel saudara, tapi Tuhan nggak butuh titel saudara. Tuhan butuh hati saudara bertobat, pikiran saudara berubah. Oleh sebab itu kita harus sadari, dalam detik, hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, kita harus sadari mana kelemahan kita, mana yang kita kompromi, mana dosa kita. Nah, itu kan kita harus sadari, baru bisa tercabut, baru bisa dibersihkan, bisa disapu. Nah, kita sadari dan kita sadari bahwa itu adalah sampah yang mengganggu hidup kita, sehingga iman kita tidak bertumbuh jiwa kita karena pengetahuan. Ya, pengetahuan itu dari Tuhan, betul, tapi itu belum masuk dalam menentu hati Tuhan. Pengetahuan itu belum menentu hati Tuhan. Nah, pengetahuan yang benar dan dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, itu akan menyentuh hati Tuhan. Artinya dengan rendah hati itu saudara mengerti, maksudnya tidak menyombongkan diri, tidak merasa hidupnya lebih baik. Nah, itu kan hal-hal yang kita tidak sadari bahwa itu adalah dosa.
Ketika kita mulai menyombongkan diri, engkau doakan orang sakit sembuh, engkau khotbah orang bertepuk tangan, nah itu kita nggak sadari bahwa kita sedang membesarkan kepala kita, membesarkan ego kita, membesarkan kesombongan kita. Mari kita sadari ya bahwa kita butuh dibersihkan lebih lagi. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama, sadar. Coba bilang sebelah kiri kanan, sadar. Nah, kalau orang nggak sadar berarti sudah mati. Nah, kita sadari bahwa manusia ini tidak lepas dari dosa. Justru itu kita harus setiap hari sadar, setiap detik harus sadar. Yang kedua, kita buka dalam Kolose. Kolose pasalnya ketiga ayat 9 ya. Itu yang kedua. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kelihatan kita bersih-bersih, supaya ada buah pertobatan. Nah, kita lihat di sini dikatakan ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah mengandalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua ini adalah jangan kita saling menyalahkan. Oh si anu, saudara, ketika saudara ditegur sama seorang, saudara bilang, oh bukan saya, si anu yang salah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah tanda bahwa kita masih melakukan dosa. Nah, karena firman Tuhan bilang, karena kita telah menanggalkan manusia lama. Nah, saudara, menanggalkan manusia lama artinya apa? Saudara harus meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu apa? Perkataanmu yang menyakiti orang lain, pikiranmu yang berpikir halusinasi yang najis, pornografi, itu harus dijauhkan. Nggak memandang kamu tidaknya S1, S2, S3, itu Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Ketika Daud ditegur, apa yang terjadi? Dia berlutut, dia goyahkan bajunya dan berlutut dan menaruh abu di kepalanya. Saudara, seperti itu bukan? Nah, artinya bukan masalah menaruh abu di kepala, masalah melucuti pakaiannya, tapi ketika dia sadar bahwa manusia lama sudah kenapa saya bisa melakukan ini, dia sujud dan minta ampun. Ketika dia menanggalkan lagi manusia lama, maka Tuhan berkenan. Ya, buktinya hanya satu-satunya raja yang luar biasa, itu Daud luar biasa, tapi jatuh dalam dosa. Tapi karena dia sadar, Petrus orang yang kalau di Alkitab yang paling banyak ditegur Tuhan. Kenapa? Menyangkal Tuhan, macam-macam, ya kan? Merasa hebat, jalan di atas air, macam-macam, ya kan? Kalau dia yang membacok telinga itu pasukan yang datang menangkap Yesus, ya, tinggal putus, itu Petrus juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Petrus itu banyak masalah, tapi satu yang saya lihat, dia menangkalkannya. Setelah dia sadar, dia buang itu, hati itu, dia buang perbuatan itu, dan dia benar-benar bertobat. Itu yang kedua, kita harus tanggalkan. Kalau kau sudah sadar bahwa omonganmu itu menyakiti orang, buang, ya, buang semuanya itu. Perbuatanmu menyakiti orang, buang. Atau pikiranmu mendukakan Roh Kudus, buang, ya kan? Menyakiti hati Tuhan dengan pornografi segala macam, tipu daya, ya kan? Ketika engkau kepepet, uang siapa yang kau ambil, yang kau cari untungnya lebih dari itu, ya, lebih dari yang tidak wajar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah manusia lama. Kau punya hutang, kau datang tagih dengan cara manusia lama, itu juga harus ditanggalkan, ya kan? Mungkin engkau ngomong firman luar biasa, tapi rokoknya jalan terus, itu harus ditanggalkan. Mungkin engkau ngomong firman luar biasa, tapi engkau gak pernah melakukan, itu engkau tanggalkan, harus tanggalkan, baru utuh menjadi manusia baru. Yang ketiga, mengenakan, ya, menanggalkan itu membuang. Seperti baju ini saya lepaskan dan ganti baju baru. Nah, yang ketiga adalah ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui, ya, yang terus menerus diperbaharui. Mengenakan manusia baru itu bukan hanya begitu saja, tapi harus terus mau diperbaharui, mau ditegur, mau diajar. Nah, kalau nggak mau ditegur, nggak mau diajar, gimana dia bisa diperbarui manusia baru?
Diperbarui itu kan terus menerus dia mengalami produktivitas atau pergerakan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, artinya terus diperbarui. Artinya kalau kita bicara Galatia, kita buka Galatia pasal kelima, ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke 22 sampai 23. Nah, ini yang kita harus kenakan manusia baru kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik supaya saudara firman ini mengingatkan kita sadar bahwa benar kita salah. Ya kan? Ada orang yang ditegur, dia merasa nggak salah, ya kan? Dia bahkan membenarkan dirinya karena dia merasa hebat. Dia merasa, saya dokter, profesor, saya ini STH, saya ini pendeta, saya ini gembala. Siapa yang bisa menegur saya? Saya ini pengusaha hebat, saya ini punya keluarga, saya punya nama. Hentikan itu, buang itu, nggak ada artinya. Di mata Tuhan nggak ada artinya. Ketika kau bertobat, itu harus dibuang semua. Dan saudara kita bilang, namanya juga bersih-bersih. Semua debu harus disapu nggak? Harus. Nah, lihat yang besar-besar aja harus debu, dan semua halus, yang debu yang halus itu tersapu supaya rumah itu tidak perlu dipel, supaya bersih. Dan saudara yang kasih Tuhan, nah hidup kita bukan dipel, tapi izinkan darah Yesus membasuh kita supaya kita benar-benar dengan apa? Dengan kita benar-benar sadar mengakui itu. Setelah mengakui, meninggalkannya, kita pakai manusia baru. Nah, manusia baru itu hal-hal yang baru, kehidupan yang baru dari Kristus. Artinya kehidupan yang baru itu kehidupan Kristus yang ada tertulis dalam Galatia ini. Saya bacakan buat saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini harus diperbarui. Mungkin saudara sudah punya kasih, tapi kasih itu hanya sebatas saudara dibaikin baru saudara baikin orang. Bukan, saudara harus perbarui lagi. Mungkin saudara sudah punya sukacita dan damai sejahtera, tapi masih ada, kadang ada kesal, kadang ada iri hati. Saudara harus perbarui lagi itu damai sejahtera itu supaya lebih mantap. Nah, terus mungkin saudara sudah punya kesabaran, saudara sudah sabar, tapi saudara berkata kesabaran itu ada waktunya, atau kesabaran orang punya sabar tapi ada waktunya. Sabar itu yaitu sabar, saudara. Makanya kalau Yesus nggak sabar dengan saudara sudah mati. Nah, kita belajar ini kan kehidupan Kristus. Nah, kesabaran itu harus diperbaharui terus menerus. Hari ini sabarnya 20%, besok itu harus 21 atau 22, besok itu harus 23 terus, besoknya lagi harus 25, naik terus. Dia punya akumulasinya, angkanya naik terus, bukan turun. Dan saudara sudah sabar, saudara kan kemurahan, ya saudara sudah bermurah hati dengan orang-orang itu. Tapi saudara kasih dari uang sisa saudara, bukan benar-benar dari hati saudara. Saudara makin maju ini harus diperbarui. Saudara sudah sabar, punya kebaikan. Saudara sudah punya kebaikan, baik dengan orang. Kalau orang baik saudara baik. Itu manusiawi, lumrah saja. Tuhan nggak butuh seperti itu, butuh lebih lagi. Saudara punya kesetiaan. Waktu saudara ditolong Tuhan, saudara setia. Waktu saudara nggak ditolong Tuhan, nah saudara nggak setia, ya kan? Saudara ditolong Tuhan, saudara setia. Setianya cuma 2-3 hari, besoknya lah nggak setia lagi. Ya, waktu sakit teriak-teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Begitu sembuh lupa dia kesetiaan. Kenapa? Itu waktu nggak diberkati Tuhan, berkati saya, usaha saya diberkati. Waktu diberkati mulai muncul, lupa lagi, malah pergi dengan perempuan lain, lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya, lupa dengan kesetiaan Tuhan. Nah, saudara sudah setia, kelemah lembutan, saudara sudah lemah lembut, ya kan? Udah lemah lembut. Nah, lemah lembut, tiba-tiba, nah kelemah lembutan itu udah waktunya, saudara nggak lemah malah kasar, ya kan? Nah, saudara perbarui lah penguasaan diri. Saudara sudah tahan, ini sudah di sini masih tahan, ya kan? Sudah dongkolnya udah di sini, udah di sini, saudara masih tahan. Lama-lama dipancing terus karena hati saudara masih bergejolak. Akhirnya
iblis bilang begini, mampus kamu, ya kan? Iblis datang terus, ingin, kata mampus itu apa? Mematikan imanmu, mematikan kesabaran, penguasaan diri, makanya dipancing terus. Saudara sabar. Nah, itulah anak yang terus rewel terus. Malam-malam saudara mulai cerewet, lama-lama sabar. Nah, saudara ini buah roh ini harus diperbarui hari demi hari. Nggak boleh didiamin, harus terus bergerak menuju kesempurnaan. Jangan sampai stuck, ya, jangan sampai stuck. Kalau stuck, saudara itu belum mengalami kesempurnaan. Harus terus. Saya pun belum mengalami kesempurnaan, tapi saya belajar. Kenapa? Dengan kita menanggalkan itu, kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam kita. Di dalam kita, kuasanya akan terlihat. Dengan apa? Dengan macam-macam. Dengan mudah kita hidup dengan iman, mudah kita mempercayai segala sesuatu. Karena yang menghambat iman, yang membuat kita ragu, takut, khawatir, ini karena kita merasa baru sedikit aja setetes kasih, setetes kebaikan, setetes kesabaran, kita udah merasa, oh aku sudah sabar. Baru 1 orang, belum 1000 orang kita hadapi sabar. Kan manusia berbeda-beda. Nah saudara, ini renungan singkat untuk kita saudara. Yang pertama, saya ingatkan saudara, ya kan, untuk bersih-bersih kita perlu sadar, ya kan. Sudah sadar, kita perlu buang yang lama. Nah, sudah sadar yang lama itu buang, ambil yang baru dari Kristus, yaitu pribadi Kristus, dan mengenakannya seumur hidup, kata Nabi. Dan itu harus terus diperbaharui. Apanya ini terus diperbaharui? Roh, buah-buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itu harus diperbaharui hari demi detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Harus terus maju, tidak seperti yang dulu. Sehingga orang lihat, ini kehidupan Kristus. Orang yang dekat bukan apa-apa. Nggak usah banyak ngomong deh, banyak ngoceh. Itu kan menyakiti orang. Diam saja, lakukan firman Tuhan. Pasti kebenaran itu terbukti. Kuasanya akan mengalir di antara saudara-saudara dekat-dekat kita. Bahkan istri kita, suami kita, anak-anak kita bertobat, merambat kepada adik kakak kita, merambat kepada tetangga kiri kanan depan kita. Sebelum saya akhiri, saya mengatakan jangan lupa komen, like, subscribe channel ini supaya saudara tidak ketinggalan firman-firman yang menumbuhkan ingatan kita. Oleh itu saya katakan tetap sadar, amin. Tetap harus sadar, setelah sadar membuang yang lama, perbuatan yang lama, mengenakan perbuatan Kristus seumur hidup kita. Dan yang percaya sama-sama lakukan